Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata kuliah Sistem Enterprise. Kita bertemu dalam video yang keempat. Mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai pemetaan proses siklus ERP. Pembahasan dalam bab ini lumayan banyak. Akan saya pilih saja yang paling penting, yaitu siklus hidup pengembangan sistem ERP. Siklus hidup pengembangan sistem ERP terdiri dari 5 buah tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, yang kedua adalah tahapan analisis, yang ketiga tahapan desain, yang keempat tahapan implementasi, dan yang kelima adalah dukungan teknis. Mahasiswa sekalian, yang pertama adalah fase perencanaan, yaitu mengidentifikasi tujuan utama dan ruang lingkup proyek ERP. Sebenarnya dalam tahap ini yang paling penting adalah proyek ini membuat tim proyek atau membuat sebuah tim yang akan melakukan penyelesaian proyek ERP. Adapun tugas tim proyek ini mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan oleh sistem ERP dan menentukan ruang lingkup proyek secara lebih spesifik. Permasalahannya apa, didefinisikan secara jelas, dan menentukan ruang lingkup proyek untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengevaluasi alternatif pendekatan pada ERP, alternatif apa yang akan dilakukan ketika membuat sebuah perancangan ERP. Biasanya berupa solusi kustomisasi atau pemesanan, kemudian integrasi, bagaimana ERP itu kemudian diterapkan pada organisasi atau perusahaan tersebut, kemudian kombinasi paket yang akan digunakan menggunakan paket-paket apa saja yang akan diterapkan pada perusahaan itu. Membuat jadwal dan anggaran proyek. Jadwal adalah waktu penyelesaian proyek. Kita tahu bahwa semakin waktunya molor atau jadwal ini molor, maka tentu saja anggaran proyeknya juga akan semakin banyak dikeluarkan. Jadi antara jadwal dengan anggaran ini berbanding lurus. Kalau jadwalnya molor, maka anggaran juga bertambah banyak. Fase analisis. Dalam fase ini kemudian membuat tim proyek membentuk kelompok kerja yang tugasnya tentu saja berbagi fungsi di organisasi untuk mengumpulkan informasi dan mendefinisikan kebutuhan dari ERP tersebut. Tim proyek mengevaluasi vendor mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan ERP tersebut atau program atau tempat memesan daripada aplikasi itu. Beberapa pendekatan khusus dapat dilakukan untuk mengevaluasi beberapa alat bantu pengembangan software. Nah, softwarenya nanti menggunakan apa saja ketika akan membuat aplikasi ERP tersebut. Tim proyek memilih vendor, setelah nanti mengevaluasi vendor tadi, kemudian vendornya dipilih menggunakan vendor A misalkan. Idealnya pada fase ini akan dihasilkan sebuah prototipe sistem ERP. Ya, akan menghasilkan sebuah contoh atau sebuah garis besar dari sistem ERP yang akan diterapkan pada organisasi atau perusahaan tersebut. Dilakukan evaluasi ulang atas alternatif yang pernah diajukan sebelumnya. Ya, apakah dianalisis, evaluasi ulang alternatif yang pernah diajukan dulu, apakah masih sesuai atau tidak, sehingga ketika nanti diterapkan atau ERP itu dibangun, tidak akan begitu jauh melenceng dari tujuan yang seharusnya. Pada fase ini biasanya lebih singkat waktunya jika menggunakan pendekatan satu kesatuan paket. Ya, jadi kepada vendor, pemesan ini kemudian memesan satu paket sistem ERP. Dan lebih memakan waktu jika perusahaan memilih menggunakan pendekatan kustomisasi. Ya, jadi vendor sudah mempunyai apa sistemnya, maka pemesan tidak begitu banyak melakukan perubahan. Tapi kalau pemesan kemudian banyak melakukan kustomisasi pemesanan atau kepengen dibangun sesuai dengan keinginannya 100%, maka akan memakan waktu yang lebih banyak karena vendor harus membuat dari awal. Mahasiswa sekalian, kita masuk pada fase desain. Yang dilakukan adalah melakukan desain hardware dan teknologi jaringan yang akan digunakan. Hardware-nya seperti apa, teknologinya seperti apa, dalam membuat sebuah
sistem ERP ya. Jadi di sini ada sales department, accounting, warehouse, purchasing. Nah, ini kemudian teknologi jaringannya akan dilakukan seperti apa dan hardware-hardware-nya menggunakan spesifikasi yang bagaimana. Serta mempertimbangkan platform yang digunakan pada saat ini. Jangan-jangan ketika nanti sistem sudah selesai digunakan, baru 1-2 bulan kemudian sudah ketinggalan zaman. Jangan sampai seperti itu. Pengguna akhir end user harus diadakan pelatihan secara intensif atas paket-paket ERP. Ya, pengguna ini pada sales departemen, accounting, dan sebagainya, ini harus dilakukan pelatihan. Agar apa? Karena agar mereka bisa mengoperasikan sistem ERP dengan baik dan benar. Karena dulunya tidak terintegrasi secara baik, kemudian berubah menggunakan sistem ERP, maka orang-orangnya atau pengguna atau end user-nya tentu harus dilakukan pelatihan agar paham terhadap sistem ERP atau paket-paket ERP yang baru. Pada fase ini dimungkinkan untuk merekayasa ulang proses bisnis dalam tingkatan terinci dan perlunya dokumentasi yang baik. Mumpung masih pada fase desain, maka ketika ada beberapa yang sekiranya tidak cocok, maka perlu direkayasa ulang proses bisnisnya. Ya, bagaimana data itu nanti bertukar dan sebagainya. Ini kalau memang tidak sesuai dengan keadaan, masih bisa direkayasa ulang. Ya, dalam tingkatan yang terinci dan perlunya dokumentasi yang baik. Rinciannya seperti apa ketika accounting mengirimkan data ke purchasing, sales mengirimkan data ke accounting atau warehouse dan sebagainya. Jadi rinciannya secara detailnya seperti apa dan perlunya dokumentasi yang baik terhadap rincian-rincian tersebut.